Hai bos, di video kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Raging Fire. Film yang menceritakan tentang para mantan polisi yang ingin balas dendam dan menjadi kelompok gangster karena telah dikhianati oleh atasannya. Lantas bagaimanakah keseruan dari film ini? Simak alur filmnya sampai selesai. Namun sebelum itu jangan lupa ketik like, komen, subscribe serta loncengnya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang komandan polisi yang bernama Zhang sedang bercengkrama dengan istrinya yang bernama Lan di pagi hari. Sebelum berangkat bekerja, Zhang berpesan kepada istrinya agar dapat menjaga kesehatan dengan baik, dikarenakan saat ini Lan dalam keadaan hamil. Beralih ke markas besar kepolisian Hong Kong, terlihat Zhang tengah asik mengobrol bersama rekannya yang bernama Yao Xing. Yao yang mengetahui rekannya Zhang akan segera menjadi seorang ayah, ia pun memberikan beberapa helai baju bayi milik anaknya kepada Zhang. Setelah itu, Yao tiba-tiba mengadakan rapat mendadak untuk mengatur siasat demi menangkap seorang bos sindikat narkoba yang bernama Quan Kun. Orang ini terkenal sangat berbahaya dan kejam, karena Quan Kun tidak segan-segan untuk membunuh bahkan membakar hidup-hidup orang-orang yang menghalangi bisnisnya. Saat itu, Yao telah mendapatkan informasi bahwa Quan Kun akan melakukan transaksi narkoba dengan gangster narkoba dari Vietnam yang bernama Chiang Mai. Mengetahui hal itu, Yao memerintahkan anak buahnya untuk mengepung dan menangkap para sindikat narkoba di lokasi tempat transaksi mereka. Setelah rapat selesai, tiba-tiba Zhang mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Bao yang juga seorang anggota kepolisian untuk menemuinya di restoran. Sesampainya di restoran, ternyata di sana Zhang telah ditunggu oleh para bos-bos besar dan beberapa inspektur polisi. Salah satu bos besar berkata kepada Zhang bahwa anaknya sedang tersandung masalah karena telah memukuli seorang polisi hingga tewas. Ternyata maksud mereka mengundang Zhang adalah ingin menyuap Zhang dengan uang agar mau menutup kasus tersebut. Zhang yang merupakan polisi yang jujur lalu berdebat dengan Bao dan tak mau menuruti perintah para polisi korup termasuk Bao. Saat itu Zhang menolak uang suap dari bos besar tersebut dan pergi dari sana. Di tempat lain terlihat sekelompok orang yang sedang makan sambil merencanakan sesuatu. Kelompok ini dipimpin oleh orang yang bernama Yao Kong yang mana dahulu merupakan seorang anggota polisi. Yao Kong dan timnya telah dikhianati pimpinannya dan dijebloskan ke penjara. Setelah keluar penjara, Yao Kong dan timnya kini menjadi penjahat dan ingin menuntut balas. Operasi penggerbekan pun akan segera dimulai. Yao telah bersiap dengan timnya. Namun Zhang yang tidak diikutsertakan dalam operasi itu lalu menelpon Yao dan bertanya di mana lokasi itu karena ia ingin bergabung. Tetapi Yao menolak memberitahukannya dengan alasan Zhang dan timnya sedang dibukukan sementara oleh atasannya, disebabkan karena Zhang telah menolak perintah atasannya saat di restoran. Zhang yang tak ingin tinggal diam lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi di mana lokasi operasi tersebut. Dan setelah mereka mendapatkannya, Zhang bersama timnya segera berangkat menuju lokasi tersebut untuk bergabung bersama Inspektur Yao. Di saat Inspektur Yao sedang mengamati pergerakan para sindikat narkoba, ternyata di balik itu ada sekelompok pria bertopeng yang sangat terlatih membantai para gangster dari Vietnam yang dipimpin oleh Chiang Mai. Setelah berhasil membantai Chiang Mai dan anak buahnya, mereka lalu menyamar dan bertransaksi dengan Quan Kun. Melihat keanehan yang terjadi, Yao beserta anak buahnya segera turun ke lokasi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Sementara di lokasi transaksi, kelompok bertopeng itu menutup transaksinya dengan membantai Quan Kun dan anak buahnya. Yao dan timnya yang telah tiba di lokasi akhirnya terlibat tembak-menembak dengan para sindikat narkoba. Namun mereka berhasil membantai semua polisi tersebut dan tinggallah Yao seorang diri. Dengan peluru yang sudah habis, Yao dikepung oleh mereka. Sebelum dibunuh, mereka membuka topengnya
Dan betapa terkejutnya Yao, ternyata mereka semua adalah mantan polisi, yaitu Yao Kong dan timnya. Setelah itu, mereka membunuh Yao dengan sangat sadis. Tak lama setelah itu, Zhang bersama timnya tiba di lokasi. Betapa sedihnya Zhang melihat sahabatnya Yao dan timnya telah tewas. Setelah pembantaian itu, Yao Kong dan kelompoknya menemui seseorang untuk menjual narkobanya. Dan ternyata orang tersebut adalah Ming, yang juga temannya ketika menjadi narapidana. Sebagai seorang teman, Ming sempat menasihati Yao Kong agar berhenti membunuh orang, apalagi membunuh polisi. Namun Yao Kong yang sudah terbakar api dendam mengabaikan nasihat dari Ming. Setelah proses pemakaman Yao selesai, Zhang beserta anak buahnya merazia tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi peredaran narkoba milik Wan Kun. Hasil penyelidikan, semua narkoba itu saat ini dikuasai dan dikendalikan oleh Ming. Namun diketahui tidak akan mudah untuk menangkap Ming karena lokasi markas Ming sangat dijaga ketat dan berbahaya, apalagi berada di lingkup wilayah gangster. Kita kembali ke Yao Kong yang terlihat sedang berlatih fisik. Namun saat itu, sejenak Yao Kong mengingat masa lalunya saat masih menjadi polisi. Ternyata dahulu Yao Kong dan keempat temannya pernah bekerja sama dengan Zhang dalam menangani suatu kasus, di mana saat itu mereka mendapatkan tugas untuk membebaskan seorang sandera yang bernama Tuan Fox. Dan kemudian operasi pun dimulai. Setelah pengintaian, Yao Kong dan timnya berhasil menangkap salah satu tersangka yang bernama Hola. Dalam pemeriksaan, Hola tidak mau mengatakan di mana alamat mereka menyekap Tuan Fox. Namun akibat tidak tahan disiksa, akhirnya Hola mau memberitahukan alamat yang dimaksud. Setelah berhasil mendapatkan informasi, salah satu tim Yao Kong masih mengganggu dan memukul Hola, hingga membuat Hola emosi dan langsung menggigit salah satu tim Yao Kong yang mengganggu tadi. Karena kuatnya gigitan Hola membuat teman Yao Kong sangat kesakitan, dan dalam situasi panik, tiba-tiba saja Yao Kong mengambil sebuah balok dan menghantam kepala Hola hingga tewas di tempat. Dan kejadian itu terjadi tepat di hadapan Zhang, yang saat itu datang untuk memberitahukan kepada Yao Kong dan timnya bahwa Tuan Fox telah ditemukan. Karena kejadian itu, akhirnya Yao Kong dan timnya ditangkap dan diadili. Dalam persidangan terungkap, rupanya Tuan Fox yang disandra merupakan teman bisnis kedua tersangka yaitu Hola dan Wan Kun. Jadi mereka berdua menyandra Tuan Fox dikarenakan ada perselisihan. Itu artinya mereka bertiga jaringan bisnis yang sama. Itulah kenapa dalam persidangan Tuan Fox menyalahkan Yao Kong dan timnya karena telah membunuh Hola. Padahal saat itu Yao Kong dan timnya bekerja karena ingin membebaskannya yang disandra. Meski Zhang dan komandannya telah berusaha membela Yao Kong dan timnya, namun itu semua tak membantu. Akhirnya Yao Kong dan timnya dihukum dan dijebloskan ke penjara. Begitulah perjalanan karir Yao Kong hingga membuatnya dendam dan menjadi penjahat saat ini. Beralih ke Zhang yang penasaran, dengan tekad bulatnya dan seorang diri, ia memasuki markas sindikat narkoba Ming. Setelah sempat dihadang oleh beberapa anak buahnya, akhirnya Zhang berhasil menemui Ming. Namun saat itu Ming tetap tidak mau mengatakan dari mana narkoba itu berasal. Hingga akhirnya situasi semakin panas hingga terjadi pertempuran antara Zhang berhadapan dengan Ming beserta anak buahnya. Di akhir pertempuran mereka, akhirnya Ming tewas setelah ditabrak anak buah Yao Kong. Pada suatu malam, salah satu anak buah Yao Kong yang bernama Wong sedang bersenang-senang dengan kekasihnya di sebuah klub malam. Setelah itu, mereka lanjut menuju apartemen. Saat itu, tak sengaja Wong mengetahui perselingkuhan kekasihnya dengan lelaki lain setelah mengecek isi handphonenya. Terjadi perdebatan saat itu dan berakhir pembunuhan yang dilakukan Wong terhadap kekasihnya, dan mayatnya lalu dibuang ke sebuah sungai. Zhang pun menerima laporan telah terjadi pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan di sebuah sungai
dan memakai jam tangan yang mana itu adalah milik Wan Kun, sang sindikat narkoba yang telah terbunuh. Dan setelah mengecek CCTV apartemen, ternyata malam itu wanita tersebut sedang bersama Wong, anak buah Yao Kong. Melihat bukti itu, sedikit mulai tergambarkan bahwa Wong adalah salah satu dari kelompok yang menyerang Wan Kun dan Inspektur Yao. Keesokan harinya, Yao Kong dan teman-temannya terlihat mendatangi sebuah tempat sasana tinju. Dan di saat Yao Kong sedang berbicara dengan pemilik sasana, tiba-tiba anak buahnya yang menunggu di mobil menelpon Yao Kong dan mengatakan bahwa mereka sedang diintai dan dikejar oleh polisi. Dan saat di mobil, anak buah Yao Kong bertanya kepada Wong apa sebenarnya yang terjadi. Dan Wong menjawab bahwa ia telah membuat masalah. Setelah menanyakan itu, teman Wong lalu keluar dari mobil dan berlari. Namun dirinya berhasil dikejar dan tertangkap polisi. Lalu Zhang mendatangi kediaman Yao Kong. Namun Yao Kong yang telah mengetahui kedatangan Zhang berhasil meloloskan diri dengan motornya. Lalu terjadi kejar-kejaran di jalan raya antara Yao Kong dan timnya dengan polisi. Setelah mereka lolos dari kejaran polisi, Yao Kong lalu menyiksa dan membunuh Wong karena telah membuat masalah. Beberapa hari kemudian, Yao Kong dan timnya mendatangi Bank Fortune untuk melakukan perampokan. Mereka menyandra pimpinan bank saat sedang rapat agar bisa menguras habis isi bank tersebut. Zhang dan timnya yang mendapatkan informasi terjadi perampokan segera terjun ke lokasi. Dan secara kebetulan berpapasan dengan Yao Kong dan timnya di jalan. Lalu terjadilah pertempuran sengit di jalan raya. Satu persatu anak buah Yao Kong pun tewas. Tinggallah Yao Kong sendirian untuk berhadapan dengan Zhang dalam duel sengit. Setelah semakin terpojok dan tak berdaya, akhirnya Yao Kong memutuskan untuk bunuh diri. Dan film pun usai. Jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan nantikan video-video dari kami selanjutnya.